Selamat malam, selamat pagi, selamat petang, selamat tidur, dan selamat makan yang mau yang mau nonton podcast. Emang harus kayak gitu? Kenapa lu ulang? Bang, kenapa lu ulang lagi? Gak apa-apa. Podcast. Iya. Jadi kita udah recording tadi, cuman nggak ada audionya. Makanya kita ulang lagi terus diulang lagi. Oke. Jadi kita balik lagi ke part 2 nih teman-teman. Mumpung kebetulan ada Bang Wilson, kita curi waktunya dia buat ngobrol-ngobrol bareng kita di si podcast kita. Di episode yang sebelumnya, kayaknya banyak bet ya. Part sebelumnya kita ngomongin musik. Kita lanjut lagi musik atau gimana nih? Enaknya gimana? Lanjut lagi. Karena kemarin kan bahasnya terakhir apa tadi tuh? Mikir dong, tolong dong, mikir ayo mikir. Kemarin padahal bajunya sama aja. Karena kan dia uploadnya tiap Sabtu, minggu lalu. Ganti baju dong. Kok kayak buka ketok gitu. Karena kita belum ada wardrobe, jadi kalau teman-teman ada yang mau endorse wardrobe, boleh dimasukin. Ada yang punya clothingan, Email. emailnya nanti ada di description kita. Apa Bar? Begini. Oh, di bawah editor tolong kerja di bawah sini nih. Mampus lo. Ini gue jadi inget ini acara MTV zaman dulu tuh. MTV Bujang ya. Wih, Desta. Desta sama Vincent. Yang di stop gara-gara apaan? Gara-gara biar masuk penjara mereka di stop. Ya, gara-gara itu mereka pakai jari yang terlarang itu malah Yang jari gini ya? Iya, kayak gitu terus ke kamera. Bukan channel TV yang menyiarkan MTV karena mereka ngerasa ngapain sih MTV di sini terus ada channel TV ini. Nah, akhirnya mereka lu udah browsing tuh? Oh, enggak, itu emang cerita nyata. Akhirnya mereka di stop dia diganti sama ini Eno netral sama bagus. Ya garing sih. Garing banget. Emang musisi. Tapi dua-duanya mereka musisi cuman sebenarnya garing lah. Enggak kayak Vincent sama Desta. Gua kemarin ngobrol sama dia juga garing sih. Siapa? Sama si Eno. Oh, lu sering ngobrol sama Eno? Eno Lerian kayaknya. Pasang videonya. Kayaknya dosa semuanya kayak editor ya. Aduh. Untung komputer di rumah udah bagus speknya. Itu dia. Kebetulan Oke. cuman di podcast ini dong editor ikut masuk in frame. Nggak bener ini. Oke. Karena daripada dia nontonin begitu kan, udah lu masuk sini aja ngobrol sama gua. Nonton yang begitu tuh apa tuh? Nontonin di luar kan nungguin nanti gua edit apa itu mending di dalam sini. Ngobrol ya. Ini kita mau lanjut ke musik nih. Musik. Musik mau kemana nih arahnya ini? Gini. Oh gini kayak tahu aja padahal kotakku masih kosong. Pak masih jalan mikir apa ya? Jadi emang jadi podcast kita itu ngobrol aja gitu. Betul. Tapi kita punya satu tema apa, kita search di jalurnya terus gitu. Kebetulan makanya ada lu juga yang ngebahas tentang sering-sering nonton live musik lah dan sering ngikutin perkembangan musik. Jarang lihat musik. Live musik maksud lo jarang? Iya, gue juga jarang gitu kan. Nah, apalagi kalau kita punya suka yang kayak zaman sekarang suka ngebandingin anak zaman dulu, nggak ngerti lah apa yang namanya ngegulung pita, apalagi terus mundur lagi. Nggak, sekarang kan juga lagi ngetren tuh koleksi vinil ya kan, gitu kan. Nah, siapa tahu bisa menularkan emang vinil apaan gitu kan. Yang nonton kita zaman sekarang vinil tuh apaan, kaset tuh apaan, karena sekarang kan udah digital semua gitu. Spotify, Joox gitu kan, nggak ngerti. Karena gue juga dulu ngalamin masih zaman kaset. Jadi bapak gue beli kaset lagu, ingat gue dulu Backstreet Boys sama tau nggak lu Backstreet Boys? Tahu. Backstreet Boys sama udah gitu Peter Pan. Nah, Westlife. gue nggak, kalau nggak bapak gue Backstreet Boys. Oh iya. Itu karena gue dulu kagak punya mini kompo di rumah. Apa sih sebutannya dulu selain mini? Tip. Recorder. Tape. Tip recorder bisa nge-record. Kalau Ya, tip cuma play doang. Gitu. Gitu.
Gitu. Bener nggak gua? Koreksi. Lu kayaknya sering ini ya Apa? ngopi musik kaset temen lu gitu ya dulu. Karena gue juga dulu kayak gitu. Iya. Emang dari kaset di kopi? Bisa, Iya, cuy. dulu bisa. Jadi, Jadi kita dengerin sambil ada kaset kosong, kita kalau nggak kaset yang ada di sini kita tiban. Kayak gitu. itu kerjaan zaman itu dulu. kerjaan bajakan orang-orang Tanah Abang. Iya. Orang-orang Tanah Abang. Dulu tuh gue inget banget tuh gue pernah ngopi satu band luar, akhirnya gue dapet kasetnya dan itu gue dengerin tiap hari. Kalau zaman sekarang kan misalnya lu punya Joox Spotify nih, lu tinggal lagu apa taruh di playlist, tinggal di setting gitu kan di playlist lu kan. Kalau zaman dulu, misalnya kaset gue pengen dengerin lagu Peter Pan track nomor 1, ya udah lu setel tracknya, lu tempelin tuh, tek, record, set, udah selesai, di pause, terus nomor 2 gue mau dengerin misalnya Padi, baru ganti kaset lagi Padi, masukin lagi, gitu bikin playlistnya zaman dulu. Kalau dulu tuh yang lebih modern lagi di burning, ditaruh di CD. ditaruh di CD. Jadi dia punya playlist MP3 dan gue bingung ya kalau zaman sekarang kan nyolongnya dari YouTube kan. YouTube. Kalau dulu tuh mereka emang bener-bener niat beli kaset asli terus diperbanyak kayak gitu. Gini, Diperbanyak tuh dijual. jadi lagi. lu Jual lagi. beli kaset, kalau koreksi kalau gue salah ya, beli kaset aslinya nih, misalnya kaset ungu 1 album nih, tek, masukin. Itu kalau lu masukin ke dalam komputer zaman dulu, itu mereka ada langsung playlist 1, playlist 2, itu tapi formatnya bukan MP3, formatnya offset gitu. Offset. Nah dari situ, abis itu di convert buat jadi MP3, di convert jadi MP3, baru ditaruh. Makanya lu kalau zaman tahun 2000-an itu, lu beli satu kaset tapi banyak lagu albumnya tuh. Gitu. Kayak gitu. Dan yang bikin hebat itu waktu itu kan DVD kan dulu kan dibilang salah satu piringan cakram yang paling susah untuk dibajak. Semenjak mereka bisa cari celah membajaknya, akhirnya muncullah MP3 waktu itu yang sampai banyak banget lagunya. Nah itu dia. Itulah. Jadi zaman dulu tuh orang yang ngebajak juga otaknya pinter banget sih. Kreatif sih. Kreatif banget. Lebih ke kreatif sih. Kreatif banget ya. Karena Tapi itu juga Jo, kalau sekarang kan viral, lu mungkin viral melalui sosmed kan. Kalau dulu band-band kayak, lu inget gak Kangen Band? Nah itu mereka viral tuh dari CD-CD bajakan. Pengaruh CD bajakan tuh dulu malah membuat viral. Kalau sekarang kan medianya udah lebih ke digital semua. Mereka dulu lebih analog. Kalau sekarang ya dulu apa Instagram gimana, add to your story banyak gitu kan. Dulu iya bajakan ya. Sama ini bang, sama diputar di angkot-angkot. Nah itu juga sama. Itu juara sih. Media marketing zaman dulu Angkot. di angkot-angkot. Gue inget banget tuh Jo. Kalau itu kan di angkot. Ini dulu gue kan sempet kerja di salah satu supermarket terkenal lah yang punyanya Riyadi Bersaudara nih. Nah, yang sekarang udah ganti nama juga tuh. Itu Kangen Band tiap pagi diputer, lu bayangin orang baru mulai belanja itu udah muterin Kangen Band. Dan itu dari situ terkenal banget soundingnya dulu ya gitu. Dan mereka juga bukan pakai kaset resmi gue rasa sih. Karena waktu itu yang recording yang Kangen Band waktu recording mereka sendiri, biaya mereka sendiri waktu itu sama yang udah masuk ke major label ya, itu beda banget. Udah lebih bagus yang label gitu. Iya. Kayak gitu lah. Gila marketingnya dulu soundingnya. Iya, mereka hebat. Lebih sulit juga ya. Kayak gitu. Apalagi kayak sekarang cuma modal tapi modal media sosial tuh nggak cukup. Karena temen gue juga masih ini cuy, Masih merintis lah ya. masih buat sounding mereka masih harus masuk ke radio dulu gitu. Oh, kalau radio memang radio nggak akan pernah mati sih. Coba kenapa menurut lu radio nggak Nah, pernah gua mati? ambil contoh ya. Siwan Seven kan sekarang udah nggak major label lagi kan. Dia udah mulai gerak sendiri. Lu tau nggak seorang duta? Siapa sih yang nggak kenal Duta? Mungkin anak-anak SMA sekarang pun tetap tahu lah Duta Silon Seven karena pernah tua mukanya. band yang memang no haters banget, dia nggak punya haters lah gitu. Dia tuh sampai nelponin semua kolega radionya, mau dari Jawa, Kalimantan atau sampai kapanpun, cuma minta tolong kita mau nitip lagu, tolong diputer. Dan itulah pengaruhnya radio tuh sampai sekarang tuh, walaupun mungkin anak-anak sekarang lebih seneng mendengar Karena podcast, Spotify, tapi tetap lo radio itu berpengaruh lo. Iya, karena kan kayak lu lagi di mobil setel Bluetooth. Bluetooth. Padahal kalau gue sih kalaupun di mobil teman karena gue belum punya mobil.
tetap gue setelnya radio. Emang lebih enak. Karena lebih hidup. Lebih hidup lagi. Dan gue nggak perlu pusing. Karena di radio setel dong. Di radio. Editor. Editor lagi ya, aduh serem ya. Editor. Ini Podcast direng. Kayaknya kalau podcast kalian udah dapat endorse ini paling banyak gajinya kayak editor nih menurut gue. harusnya. Sama kameramen. Iya. Kameramen kita bukan nggak ada kameramen kita, off frame sebutannya. Karena dia merangkap kameramen, timekeeper semuanya sama ngasih ide juga gitu. Oke. Jadi karena di radio itu kalau yang enaknya radio tuh kita penasaran apa sih lagu berikutnya walaupun dia bilang nanti kita bakalan puterin lagu gini. Tapi nggak bakalan langsung diputerin. Iya. Karena kita nunggu elemen surprise-nya itu ada. Berasa ditemenin ngobrol nggak sih? Nah, berasa temen ngobrol, ada elemen surprise. Jadi kita karena kalau kita lagi di nyetir lagi terus udah kita udah tahu pilih lagu apa, gak ada jadi ngantuk, boring. Nah, kalau gini anjing setel lagu ini gila, anjing setel lagu ini lagi gitu. Iya, jadi banyak juga musisi yang pada akhirnya sebelum dia ngeluarin video klip ngeluncingin lagunya lewat radio. Single dulu. Semuanya rata-rata kayak gitu. Tuh. Pengaruh kuatnya masih ada. Baterai sekarat katanya. Jadi kita ngomongnya cepat. Baterai sekarat. Oh, 3 menit kata Baren Bang, 3 menit. Masalah itu apa? Jadi gue inget gue pernah live di Klasis. Pernah live di Band lu. Klasis. Iya pakai band lu. Ah, enggak, emang sama Live Luis. tuh live apa? Live musik. Live IG. Oh, iya. Jadi Moderatornya pinter dong. waktu itu IG tuh ngebahas masalah apa sih? Ya Let It Fly sih sama si ada namanya Luis lah anak. Oh, Ya kayak Sutopo. mana lu ya? Yoki sama-sama juga. Nama Jadi David Mana. gua ada nitip pesen tuh Nanti waktu tolong itu. nitip orangnya ya. Waktu itu nitip pesen kalau misalnya GKI itu sebenarnya kan punya talent banyak. Cuman ada rasa kayak insecure gitu sama yang namanya Ignite. Nah, itu gue nggak suka sebenarnya kayak gitu, langsung apa sih kayak gara-gara Ignite nih kreatif mereka bisa bikin musik segala macam kayak gini terus dibikin beda lah, bisa apa sih bisa enak buat pemuda kayak gitu, terus langsung tiba-tiba udah ada Ignite. Tuh menurut gue tuh jangan kayak gitulah, kita punya gaya sendiri, kita bisa nyalurin kreativitas kita sendiri. Kok langsung mentok sama Ignite, padahal di Ignite itu awal-awal Ignite itu anak GMM ada 1 orang loh yang ngikut. Arlita. Itu gue masih inget banget awal-awal Ignite tuh di Surabaya. ya. Jadi gue tuh ya ya udah Arlita ya udah biasa aja kayak gitu. Itu kan Surabaya kan waktu. Jadi gue pengen nitipinnya karena ini juga podcast gereja dan bisa didengar sama teman-teman pemuda gereja. Jangan selalu insecure ngeliat orang yang mungkin dia punya skill ataupun dia udah bisa ngerancang sebuah musik jadi lebih bagus. Karena waktu itu gue cuma inget seminar yang dipimpin sama pendeta siapa ya, gue lupa lagi tuh, bapak itu dia jago banget. Jadi di setiap lagu itu sebenarnya ada matriks yang bisa membuat kita musik itu bisa kita buat seenak kita. Jadi Mengerti maksudnya? iya, enak buat orang tua, enak juga buat pemuda kayak gitu. Jadi nggak usah insecure baru ngeliat Ignite bisa bikin wah lagu keren banget ya elah. Kita juga bisa kalau kita mau berpikir lah kayak gitu. Karena gini, kalau menurut gua Bang, kalau yang namanya kreatif itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Benar. Setuju nggak? Jadi kalau musik itu kan sebuah produk dari sebuah kreativitas. Jadi ya udah kayak gitu hasil produk kreativitasnya. Lah kita pun juga bisa punya produk kreativitas kita. Ini pun juga produk kreativitas gitu kan. Cuman kan beda variabel, beda variabelnya aja. Jadi ketika lo pengen ngejalanin apa, ya udah jalanin aja. Ajak temen-temen lo yang bisa ikut juga ikut. Jadi gue juga bikin kayak gini, podcast gini. Bikin aja. Suka nggak suka ya. Iya. Suka nggak suka ya bodo amat. Kalau gue santai boleh aja. inget kata-kata temen gue ya, waktu itu gue lagi masih zamannya ngeband. Terkadang kita punya influence dalam ngeband, ngemusik atau segala macam kiblat lah gitu. Pengaruh ya, influencer. Terus kita pengen banget ngikutin dia nih. Oke. Tapi kita nggak nyampe. Oke. Nah itu sempurnanya kita di situ. Karena beda. Karena beda gitu. Nah, Jadi itu mereka paham tuh sempurna. kan? Terus kita tuh nggak nyampe misalnya. Nah ya udah yang kita nggak nyampe itu sempurnanya kita. Betul. Jadi nggak usah harus sama banget sama kiblat kita, karena jujur ya
kalau lu ngelihat semua nih musisi Indonesia tuh banyak yang benar-benar menjadikan kiblatnya itu gue pengen jadi dia. Jason Mraz, gue gak usah sebutin ya musisi mana yang ngikutin dia, adalah yang ngikutin Jason Mraz. Terus apalagi yang ngikutin band Kiss, band Kiss tau kan Kiss, Kiss yang ya, itu ada kan, dari cuman British pop, cuman ngikutin dandanannya segala macem. Gue tahu. Gue ambil contoh kayak gini deh, kayak gue demen banget satu band punk pop namanya Piwi Gaskin. Dia memang Nah, itu dia. tugasnya editor. lagunya di sini ya. Dia tuh kan apa bener-bener punk pop. Oke. Dia ngambil banyak scene punk pop atau skena punk pop. Tapi dia nggak jadi band punk pop yang mereka suka. Jadi diri sendiri dan gimana caranya jadi Indonesia banget lah gitu. Sama kita anak-anak gereja juga. Ya udah kalau emang nggak bisa ngikutin yang namanya Ignite ataupun yang lain-lain, sempurnanya lu ya udah segitu. Jalanin aja Dan tetap kreatif. keluarin aja karya lu. Yo, itu bener. Suka nggak suka Yang penting memberikan hasil dan karya lah ya. Iya. Karena bagus atau enggaknya itu relatif. Tapi yang paling penting adalah lu ada act-nya, ada aksi. Dan ingat satu lagi Jo, lu kreatif itu kalau di gereja ya bukan buat lu, bukan buat manusia. Tujuannya bukan, ya. Kayak gitu lah. Gue bukan so religious atau apa ya nyata lah. Ntar juga pas lu ngomong ntar diedit itu. Potong ya, bagian itu dipotong. Terlalu suci ini holy banget. Terlalu holy, oke. Ya pokoknya intinya gini, ya ketika apa yang lu pengen, bang ngomong nih bang. Abang ngomong mulu kenapa dah? Kita ngomong, abang ngomong juga bang ya. Bang ngomong apa? Ngomong dulu bang ya, bentar bang ya. Rada-rada kacau ya. Kacau. Jadi pokoknya ya namanya juga kita kan manusia. Jadi ya hasil memberikan dampak aja, memberikan hasil karya aja gitu. Entar terserah. Yang penting hasil karyanya itu memberikan dampak karya yang positif, memberikan ya kayak gini kan kita memberikan hiburan. Itu kayaknya ada lagunya ya. Apa tuh? Karya apa sih yang Karya terbesar. Tadi itu. Nanti tugasnya Itu main power suaranya bagus. Potong ya, dipotong. Dia kayak kalau lagi dia di depan kameranya langsung suara keren gitu. Betul. Jadi suaranya Bang Rinto kayaknya. suara hati dari Bang Rinto. Suara Bang Rinto. Ini potong ya. Kayak gitu. Nggak gitu. Aduh, gue lupa ada. Pokoknya liriknya setiap karya dan perbuatanmu apa gitu. Setiap karya diberkati. Nah, itu benar. Gitu lah. Gitu. Judulnya apa itu An? Dan yang terbaik. Oh dikaji gitu ya? Ada. Pokoknya ada tuh. Ya pokoknya intinya lu memberikan Nah, ya tiap karya diberkati. buat teman-teman di sekitar lo, buat orang-orang di sekitar tuh. Sampai jumpa. Thank you Bang Wilson, thank you Mawar, thank you David. Thank you penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like and comment and subscribe. Sumbang ya.